Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Puspitasari dengan NPM 21002 dari Paralel A Grup A Sesi A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dan prosedur dari modul 7, yaitu adsorpsi isotermal. Adsorpsi isotermal merupakan bagaimana molekul yang teradsorpsi akan didistribusikan antara dua fase, yaitu cair dan padat. Adsorpsi isotermal Langmuir dan Freundlich yang paling umum digunakan untuk menjelaskan hubungan antara jumlah ion logam yang dijelaskan dengan jumlah kesetimbangan larutan. Lalu yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis adsorpsi isotermal. Yang pertama yaitu ada adsorpsi isotermal Langmuir, di mana adsorpsi Langmuir ini dianggap bahwa hanya sebuah adsorpsi tunggal yang terjadi. Adsorpsi tersebut terlokalisasi, artinya molekul-molekul zat hanya dapat diserap pada tempat-tempat tertentu dan panas adsorpsi tidak terkandung pada permukaan yang tertutupi oleh adsorben. Persamaan Langmuir juga dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu C per X per M sama dengan 1 per AB plus C per B, di mana X per M adalah berat zat teradsorpsi, C adalah konsentrasi larutan dalam keadaan setimbang, sedangkan A dan B adalah konstanta. Lalu untuk yang kedua yaitu ada adsorpsi isoterm Freundlich, di mana pendekatan isoterm adsorpsi juga dijelaskan oleh Herbert Freundlich. Menurut Freundlich, jika Y adalah berat zat terlarut dalam larutan per gram adsorben dan C adalah konsentrasi zat terlarut dalam larutan. Dari konsep tersebut dapat diturunkan persamaan sebagai berikut. Log Xm per M sama dengan log K plus 1 per N log C, di mana Xm adalah berat zat yang diadsorpsi, M adalah berat adsorben, C adalah konsentrasi zat, sedangkan K dan N adalah konstanta. Untuk yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis adsorpsi, di mana yang pertama ada adsorpsi kimia. Adsorpsi kimia ini terjadi karena adanya gaya-gaya kimia dan diikuti oleh reaksi kimia. Pada adsorpsi kimia hanya satu lapisan gaya yang terjadi. Besarnya energi adsorpsi kimia sekitar 100 kJ per mol. Terbentuknya ikatan secara kimia, maka adsorpsi ini menghasilkan produksi reaksi senyawa baru. Lalu yang kedua yaitu ada adsorpsi fisika. Adsorpsi fisika terjadi karena adanya gaya-gaya fisika. Besarnya energi adsorpsi fisika sekitar 10 kJ per mol. Molekul-molekul yang diadsorpsi secara fisika tidak terikat kuat pada permukaan dan biasanya terjadi proses balik yang cepat sehingga mudah diganti oleh molekul lain. Untuk yang selanjutnya yaitu ada perbedaan adsorben dan adsorban. Apabila gas atau uap bersentuhan dengan permukaan yang bersih, maka gas atau uap tersebut akan teradsorpsi pada permukaan padatan tersebut. Permukaan padatan disebut sebagai adsorben, sedangkan gas atau uap disebut sebagai adsorbat. Semua bentuk padatan dapat menyerap gas atau uap pada permukaannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa adsorbat adalah substansi yang akan dipisahkan dari pelarutnya, sedangkan adsorben adalah media penyerap yang berupa senyawa karbon aktif. Pada praktikum ini, di mana adsorbat adalah asam asetat, sedangkan untuk adsorben adalah arang. Untuk yang selanjutnya itu ada macam-macam adsorben. Untuk yang pertama ada adsorben polar, di mana adsorben polar ini mempunyai daya adsorpsi yang besar terhadap karboksilat, alkohol, alumina, dan aldehid. Contohnya adalah alumina. Yang kedua adalah adsorben nonpolar, di mana adsorben nonpolar ini mempunyai daya adsorpsi yang besar terhadap amin dan senyawa yang bersifat basa. Contohnya adalah silika. Dan yang ketiga adalah adsorben basa, di mana adsorben basa ini mempunyai daya adsorpsi yang besar terhadap senyawa yang bersifat asam. Contohnya adalah magnesia. Yang selanjutnya yaitu ada desorpsi yang biasa disebut juga dengan pelepasan ion. Desorpsi ini terjadi pada ekstraksi pada cair yang merupakan peristiwa keluarnya analit yang terkandung di dalam sedimen atau padatan kelarutan. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses desorpsi adalah waktu kontak, konsentrasi pelarut, konsentrasi zat terlarut dalam sedimen, spesialisasi zat terlarut, kandungan organik atau anorganik, suhu atau temperatur, dan konsentrasi asam atau biasa disebut juga dengan pH. Lalu yang selanjutnya yaitu ada karbon aktif, di mana karbon aktif ini merupakan senyawa karbon amorf yang memiliki porositas serta luas area yang tinggi. Karena strukturnya yang berpori inilah, karbon aktif banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti adsorben. Proses pengaktifan karbon aktif ini dilakukan dengan cara pemanasan pada temperatur 600 derajat Celcius sehingga pori-porinya menjadi terbuka.
Untuk yang selanjutnya yaitu ada aplikasi dari adsorpsi. Metode adsorpsi ini menggunakan arang aktif, merupakan salah satu cara penanganan limbah yang paling umum digunakan karena biayanya yang murah, metodenya sederhana, mudah dilakukan, dan cocok untuk zat yang beracun. Adsorpsi menggunakan arang aktif juga menjadi alternatif terbaik untuk mengatasi pencemaran zat warna yang diakibatkan oleh industri tekstil. Untuk yang selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Untuk yang pertama ada luas permukaan. Jadi semakin luas permukaan adsorben maka semakin banyak zat yang teradsorpsi. Lalu yang kedua yaitu ada struktur molekul adsorbat, di mana hidroksil ini dapat mengurangi kemampuan penyisihan. Lalu yang ketiga yaitu ada jenis adsorbat, di mana peningkatan berat molekul adsorbat dapat meningkatkan kemampuan adsorpsi. Dan yang keempat yaitu ada konsentrasi adsorbat. Jadi semakin besar konsentrasi maka semakin banyak jumlah substansi. Lalu selanjutnya yang kelima, di sini ada temperatur, di mana pemanasan yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan rusaknya adsorben sehingga kemampuan penyerapan juga akan menurun. Dan yang keenam ada pH larutan, di mana pH larutan ini dapat mempengaruhi kelarutan ion logam, aktivitas gugus fungsi pada biosorben. Lalu yang ketujuh yaitu di mana ada waktu kontak. Untuk kontak ini dapat menghasilkan kapasitas adsorpsi maksimum terjadi pada waktu kesetimbangan. Dan yang kedelapan ini ada kecepatan pengadukan. Apabila pengadukan terlalu lambat, maka proses adsorpsi berlangsung lambat. Dan apabila pengadukan terlalu cepat, maka akan membuat adsorben rusak sehingga proses adsorpsi tidak berjalan secara optimal. Dan yang terakhir yang kesembilan yaitu ada waktu kesetimbangan, di mana waktu kesetimbangan ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni ada tipe biomassa, ukuran biomassa, dan juga konsentrasi ion logam. Untuk yang selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan untuk prosedur percobaan. Untuk yang pertama kita harus menyiapkan 6 buah Erlenmeyer dan pastikan Erlenmeyer dalam keadaan bersih dan kering. Lalu yang kedua yaitu buat larutan asam asetat dengan konsentrasi N/2 sebanyak 100 ml. Dan yang ketiga yaitu ada titrasi 10 ml asam asetat N/2 dengan NaOH 0,1 N dan tambahkan indikator PP di Erlenmeyer untuk standarisasi larutan asam asetat N/2. Lalu yang keempat, buat larutan asam asetat dengan konsentrasi N/4, N/8, N/16, N/32 masing-masing sebanyak 50 ml dengan mengencerkan asam asetat N/2. Dan yang kelima, masukkan masing-masing 2 gram karbon aktif ke dalam ke-6 buah Erlenmeyer yang telah disiapkan. Jangan lupa untuk memberi tanda pada Erlenmeyer. Dan yang keenam, pada setiap Erlenmeyer masukkan 50 ml larutan asam asetat dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Dan yang ketujuh, tutup semua Erlenmeyer, kemudian kocok Erlenmeyer secara periodik selama 1 jam untuk mencapai kesetimbangan. Dan yang kedelapan adalah setelah kesetimbangan tercapai, masing-masing larutan disaring dengan menggunakan kertas saring. Dan yang kesembilan, sebelum titrasi, tambahkan 2 tetes indikator PP pada Erlenmeyer yang berisi filtrat. Lalu titrasi 10 ml asam asetat N/2, N/4, N/8, N/16, dan N/32 dengan menggunakan NaOH 0,1 N. Dan yang ke-10 adalah untuk filtrat yang lebih pekat cukup gunakan 10 ml, sedangkan yang lebih encer gunakan 25 ml filtrat. Sekian penjelasan dari saya tentang modul 7 adsorpsi isotermal, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.